Pada masa silam, di sebuah kerajaan besar, hiduplah seorang raja yang masyhur akan kebijaksanaan dan kearifannya. Baginda dihormati rakyatnya, dicintai karena pikiran yang lapang, serta keadilannya yang tak memihak dalam menjaga negerinya. Sang raja memiliki deretan hulu balang perkasa nan setia, yang tak pernah gentar melaksanakan titah baginda demi menjaga tanah air dari ancaman musuh. Di sisi lain, terdengarlah kabar di telinga baginda tentang seorang puteri yang kecantikannya tersohor hingga ke pelosok negeri. Dialah Puteri Dayang Lais, yang tinggal bersama dua kakaknya, Serempak dan Si Ceren, di sebuah desa di hulu sungai Bulian. Sejak lama kedua kakaknya, yang juga menjadi pelindungnya, disegani karena kelebihan dan kesaktian mereka. Kendati yatim piatu, kasih sayang Serempak dan Si Ceren menjadikan Puteri Dayang Lais tetap hidup tenteram. Seiring berjalannya waktu, pesona sang puteri merasuk ke hati sang raja, hingga timbullah niat untuk meminangnya menjadi permaisuri. Namun raja menyadari, jalan menuju niat sucinya tak mudah, sebab Serempak dan Si Ceren selalu waspada menjaga adik yang mereka cintai. Meski begitu, raja tetap mengutus 7 hulu balang terbaik untuk melamar sang puteri. Malang tak dapat ditolak, ketujuh hulu balang pulang dengan tangan kosong, setelah gagal menghadapi kegagahan dua kakak puteri. Beberapa kali baginda kembali mencoba, namun nasib tetap berkata sama. Akhirnya, sang raja memendam keinginannya, hingga kemudian teringat akan seorang hulu balang sakti bernama Hulu Balang Tengkorak Batu yang tinggal menyendiri di desa Rengas Condong. Hulu Balang Tengkorak Batu setuju menjalankan tugas tersebut. Menunggu waktu yang tepat, ia pun berangkat ke desa sang puteri. Kebetulan saat itu Serempak dan Si Ceren sedang pergi jauh. Dengan kepandaian bicara dan bujuk rayunya, Hulu Balang Tengkorak Batu akhirnya membuat Puteri Dayang Lais bersedia ikut, meski hatinya penuh kegundahan. Sebelum berangkat, sang puteri ingat pesan kakaknya. Ia merobek kain cindai menjadi potongan-potongan kecil dan menebarkan biji asam jawa sepanjang jalan, sebagai tanda bagi kakaknya kelak. Setelah tiba di istana, raja dengan bahagia menyambut Puteri Dayang Lais. Tak lama kemudian, mereka pun menikah. Sementara itu, Serempak dan Si Ceren pulang dari perantauan, mendapati rumah mereka sunyi tanpa sang adik tercinta. Amarah pun membara. Mari kita cari Puteri Dayang Lais. Kalau ia menuruti pesan kita, pasti ada jejak kain cindai dan biji asam jawa, seru Serempak. Esok harinya, mereka menelusuri jalan dan benar saja, sepanjang perjalanan tampak pohon asam jawa muda dan potongan kain cindai. Jejak tersebut membawa mereka ke rumah Hulu Balang Tengkorak Batu. Tanpa ragu, Serempak dan Si Ceren menikam sang hulu balang. Namun dengan mudah ia menepis serangan itu. Siapa pula lalat-lalat kurang ajar ini? Gerutunya. Barulah setelah tikaman ketiga, ia menoleh dan mengenali mereka. Naiklah dulu, mari kita bicara baik-baik, ajak Hulu Balang Tengkorak Batu. Ia menjelaskan bahwa sang puteri telah menjadi istri raja. Serempak dan Si Ceren pun memutuskan untuk menjemput adik mereka. Bersama-sama, mereka pergi ke istana. Di hadapan raja, Serempak menyatakan niat mereka. Raja yang arif tak melarang, hanya berpesan, jika Puteri Dayang Lais melahirkan anak perempuan, biarlah ia tetap bersama ibunya. Namun bila laki-laki, bawalah anak itu kembali ke sini. Serempak dan Si Ceren menyanggupi. Waktu pun berlalu. Puteri Dayang Lais melahirkan anak laki-laki. Setelah anak itu berumur 7 tahun, Serempak dan Si Ceren membawanya menghadap ayahandanya di istana. Raja pun menguji sang anak dengan menebak nama kayu serta bagian pangkal dan ujungnya. Ini Nagasari, jawab sang anak mantap, disusul dengan tunjukan pangkal dan ujung kayu. Raja bersuka cita, memeluk anaknya dengan penuh kasih. Di masa berikutnya, datang kabar dari Raja Komering di Palembang yang tengah berjuang melawan Belanda. Raja Jambi mengutus Hulu Balang Tengkorak Batu membantu. Peperangan sengit pun terjadi. Belanda berhasil dikalahkan. Namun sang hulu balang gugur. Kepalanya dibuang ke darat, badannya ke laut. Sejak saat itu, buaya dan harimau mengamuk menebar teror. Syukur, Raja Komering mendapat petunjuk dalam mimpi, untuk meredakan amukan, kepala Hulu Balang Tengkorak Batu harus dikembalikan ke tanah asal. Setelah ditemukan, kepala itu pun dikuburkan dengan upacara kebesaran di desa Rengas Condong. Hingga kini, makam Hulu Balang Tengkorak Batu masih ada sebagai saksi bisu sejarah keberanian dan kesetiaan.